Jadi aturan yang harus diterapkan pada anak diberikan supaya anak ini tumbuh kembangnya nggak enak nih, takut. Padahal itu otoritas kita yang diberikan Tuhan untuk kita mendidik. Disiplin itu harus menjangkau hati anak, nggak cuma sebuah aturan. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Hosea Claudio, dan di studio sudah ada narasumber yang luar biasa, Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Hosea. Ya, jadi Bu Krisna ini adalah seorang konselor keluarga yang luar biasa, dan kita akan bicara soal keluarga dan tentunya yang lebih mengkerucut kepada parenting. Ya kan? Dan Ibu sendiri dalam mendidik anak tuh sebenarnya gimana sih Bu? Kita lagi ngomong soal disiplin nih ya. Nah, boleh nggak sih cerita dulu nih sebelum kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada? Bagaimana Ibu membangun budaya disiplin dalam anak-anak Ibu sebagai seorang konselor keluarga gitu? Waduh, ini jawabnya berat ya, tapi jujur gitu ya. Ya memang kita berusaha ya, saya dan suami itu menerapkan disiplin. Hanya kadang-kadang kalau suami saya kadang nggak tegaan. Sama gitu sih ya. Bu, saya juga suami nggak tega. Gitu ya, kadang-kadang kan anak kemudian milih ke suami ya. Saya kadang-kadang lebih tegas, tapi kadang-kadang juga nggak konsisten. Bisa jadi kadang-kadang saya nggak konsisten begitu saya sedang sibuk-sibuk banyak jadwal, boleh main. Tapi ya kemudian tetap pada rel ya, artinya anak itu sebetulnya ketika kecil yang terpenting kan bagaimana dia menghormati orang tua. Rasa hormat itu yang kita tanamkan sungguh-sungguh. Rasa hormat ya. Ya, itu kepatuhan, ketaatan. Makanya nanti kita juga akan bahas kalau ketika di usia-usia 0 sampai 7 tahun itu ya keteraturan, perintah, aturan itu yang lebih penting. Ya, kamu nggak boleh ini, kamu mesti bangun jam segini, makan jam segini, ya tidur siang jam segini, karena memang itu yang memang sedang dibutuhkannya ketika anak di usia kecil, ya itu tuh nanti kita jelaskan. Jadi paling tidak seperti itu. Saya selalu ketika anak-anak SD, TK pulang, itu kan masih sekitar jam 12, jam 1-an, tidur siang tuh wajib buat saya untuk anak-anak gitu ya, sehingga dia bersyukur nggak pernah sakit, belum pernah sakit maksudnya. Kadang-kala ada anak yang masuk rumah sakit gitu ya, pilek, demam, ya puji Tuhan nggak pernah. Karena memang kita disiplin di dalam makan 3 kali, ya minum gitu ya, harus benar-benar istirahat. Sore jam 5 itu udah harus mandi, nggak boleh tidak mandi, ya. Karena kalau udah jam 6 kan nanti masuk angin. Hal seperti itu yang memang kami terapkan. Selain memang doa bersama sejak kecil, nyanyi pilihan anak-anak. Dulu anak saya nyanyinya burung pipit yang kecil gitu ya. Burung pipit yang kecil itu lalu semakin tambah dewasa jangan burung pipit lagi, saya bilang gitu. Yang lain dong lagunya. Nah itu tuh penting, menanamkan doa dalam misbah keluarga, kemudian kita memberikan teladan, kalau makan ya makan bareng dengan anak-anak sebisa mungkin waktu kecil, ya. Kemudian ketika memang kita punya waktu istirahat untuk bercengkrama, bercerita, dulu kan sebelum tidur kita ceritain tuh dongeng-dongeng Alkitabiah ya, Yunus gitu kan, Goliat gitu kan, Simson dan Delila, itu ternyata sangat membuat anak-anak gemar membaca sampai sekarang. Nah, itu sekelumit yang kami lakukan dengan suami, bergantian untuk bagaimana mendampingi anak-anak kami yang memang Tuhan karuniai 2 cowok dan cewek, ya, laki-laki dan perempuan. Ya udah lengkap itu, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, jadi kita di topik kali ini Bu, pertanyaannya adalah apakah kita harus mendisiplin anak, ya kan? Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu kata disiplin itu apa sih sebenarnya? Atau dalam hal mendisiplin anak itu apa yang bisa kita definisikan dari kata disiplin itu? Disiplin itu kan sebuah didikan ya, itu juga ajakan Tuhan ya. Kalau firman Tuhan di Amsal itu didiklah anakmu, artinya didisiplinkan, diatur ya. Jangan dibiarin, mau makan nggak makan terserah, mau tidur nggak tidur terserah, mau mandi nggak mandi ya masa bodoh. Itu kan nggak boleh. Jadi didisiplin itu diatur untuk ya, kalau di dalam kekristenan kita lebih kepada arahnya Tuhan. Ya, pengenalan dia akan Tuhan, karakter-karakter untuk bilang berterima kasih, ya. Kemudian bagaimana karakter untuk dia tahu
bahwa Tuhan itu menolong dia dalam doa-doanya, tanggung jawab dia untuk belajar, membersihkan dalam hal yang dia bisa ya, sesuai usia kan, disiplin itu sesuai usia. Jadi aturan yang harus diterapkan pada anak diberikan supaya anak ini tumbuh kembangnya menjadi anak yang memang berdaya guna, mandiri, tahu berterima kasih, etika, sopan santun, itu semua bagian dari disiplin. Bayangin anak kita pintar sekali sebagai juara, macam-macam ya, tapi nggak ngerti sopan santun. Bahasa sekarang songong. Aduh, sedih kalau sampai nggak ngerti etika gitu ya. Bahkan kalau sudah paham dengan segala perkembangan usianya, dia tahu punya talenta, anugerah yang dari Tuhan. Anak saya kan organis di gereja. Satunya juga bagian multimedia, yang Dinda itu justru suka itu membuat liturgi-liturgi untuk multimedia, di-sharekan, ditayangkan. Ya, itu kamu hidup nggak boleh hidup hanya untuk diri kamu. Kayak yang kamu suka apa? Ya, yang kecil kan sulit untuk tampil. Ya udah di belakang layar jadi multimedia untuk bagaimana lagu ini habis ini apa, kemudian apa itu ya, dia yang operatorin di gereja. Tapi kalau yang gede organis di gereja, dia ketua pemuda juga di gereja. Ya, jadi saya mengajak anak itu untuk apa ya? Termasuk disiplin dalam memberi diri sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Begitu. Dan itu teladan orang tua sangat penting. Teladan ya. Berarti kata kunci dalam disiplin itu teladan, karena yaitu banyak orang tua bisa memberikan larangan tapi nggak ada teladan. Nah itu dia. Misalnya, kamu kalau udah gede jangan ngerokok ya, padahal bapak sambil ngerokok sambil ngomong, ya kan? Atau kamu kalau udah gede jadi harus laki-laki yang gentleman, tapi di rumah misalnya mukulin mamanya gitu kan? Itu kan artinya melarang tapi tidak konsisten ya dengan keteladanan. Gitu, makanya kan? Dalam teori kan dikatakan keteladanan itu jauh lebih penting berbicara, daripada kata-kata. Betul, bicara. Lebih berbicara daripada kata-kata ya. Lebih menusuk gitu. Iya, betul. Oke, nah, tapi kalau Ibu sendiri melihat dalam sebuah pola parenting ya, atau sebuah pola dalam pengasuhan anak gitu, seberapa penting kedalaman pentingnya atau fungsinya dari yang namanya kedisiplinan? Wah, itu penting banget itu. Penting, itu pondasi. Pondasi untuk anak itu nantinya bisa menghormati orang lain, bisa mengatur waktu, artinya bertanggung jawab, bisa menggunakan apa yang memang dia ada dalam dirinya secara benar, gitu ya. Jadi, kalau seberapa penting, justru pondasi itu sangat penting sekali. Firman Tuhan juga beberapa ayat khususnya di Alkitab yang Amsal ya, itu kan semua tentang didikan, hampir semua. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Itu di Amsal 12. Dalam banget ya. Oh iya, dalam banget. Dungu. Dungu itu kan kayak orang yang udah bodoh gitu ya. Bodoh, kagak denger, nggak ngerti apa-apa. Mau on, mau blow on ya sejenisnya gitu ya. Itu firman Tuhan. Itu sampai bego tingkat tinggi ya. Tingkat dewa gitu ya. Amsal 12 ayat 1 itu. Jadi kalau orang yang betul-betul mengerti disiplin didikan itu ya harus diberikan. Tapi kalau tidak dikatakan dia adalah dungu, tetapi siapa membenci teguran. Didik itu kan tegur, menegur. Nggak boleh, ayo lepas, guntingnya dilepas, nanti bisa kena mata. Masih nggak mau nih, ya kita yang mendekat, ya sini, nangis, biarkan nangis, karena mendidik itu, menegur itu harus tega melihat anak menangis untuk apa? Kebaikan dia, keselamatan dia. Kalau kita kemudian membiarkan saja, tiba-tiba lari ketusuk. Ya tadi kita masuk orang yang dungu. Kok dungu ya? Kok bodoh ya? Anak kok dipegangi pisau? Anak kok boleh lari-lari di tengah jalan yang rame kayak gitu, akhirnya keserempet masuk rumah sakit misalnya. Bapak ibunya itu piye gitu ya. Kemarin betul. Ada beberapa kasus kan yang gara-gara ibu-ibunya sibuk arisan, anaknya sampai tenggelam. Ya itu kita juga dengar ya mau bilang musibah ya musibah. Tetapi kan sebetulnya ya kita tahu anak seberapa sih yang bisa kita lepas, kita kasih kepercayaan, dan anak usia berapa sih yang perlu kita tetap harus ada di samping dia. Atau kalau kita pun memang repot,
dengan panggilan tugas pelayanan kita juga ada orang yang kita percaya untuk betul-betul mendampingi. Iya, itu. Jadi dikatakan seberapa penting sekali. Penting sekali ya. Betul. Apalagi juga ada orang tua yang kadang-kadang terlalu lepas sampai akhirnya misalnya anaknya pulang malam didiemin aja atau mungkin pergi sama teman-teman yang lawan jenis nginep gitu ya berhari-hari diemin aja. Tahu-tahu pas balik-balik udah berbadan dua itu misalnya dia, gitu kan betul. ya. Atau karena dia sering pergi malam, tahu-tahu udah terlibat dalam narkoba. Itu salahnya orang tua. Kadang kalau orang tua merasa sibuk sehingga tidak layak untuk merasa kasihan kalau memberikan perintah atau teguran. Soalnya sudah saya sibuk, nggak punya waktu kok mau marahin anak. Nanti anak juga marah-marah ke saya takut. Nah itu. Yang kedua orang tua zaman now itu juga ada banyak orang tua yang takut. Mama sendiri kemana aja, nggak ngurusin. Giliran pulang merintah. Waduh, nggak enak nih, takut. Padahal itu otoritas kita yang diberikan Tuhan untuk kita mendidik anak. Betul. Makanya sebetulnya orang tua juga introspeksi diri ya. Betul. Ketika mau didikan itu sampai ke hati anak. Karena disiplin itu harus menjangkau hati anak. Nggak cuma sebuah aturan. Bukan cuma sekedar perintah atau tata tertib. Ya, tetapi menyentuh hati anak kita. Nah ini ya diperlukan orang tua yang memang komunikatif, yang berkomunikasi, yang mau tahu kebutuhan anak, yang mau duduk bersama anak untuk berdiskusi hobinya, keinginannya, cita-citanya. Kalau Anda sebagai orang tua tidak hadir, sungguh-sungguh hadir, baik fisik, hati, pikiran kita, ya siap-siap anak juga tidak menghiraukan disiplin Anda. Iya betul setuju. Ya, gitu. Jadi memang keberadaan kita dalam pendisiplinan ini penting ya sebagai sangat orang tua. Penting. Bukan cuma sekedar melarang, tapi memang ada bagian di mana kita menanamkan sesuatu dalam hidup anak ini ya Bu. Betul. Oke, nah berikutnya Bu, apa menurut Ibu dan mungkin Ibu pernah menangani kasus-kasus dalam hal parenting gitu ya atau anak-anak yang ada. Apa sih dampaknya kalau anak-anak itu nggak didisiplin sama orang tuanya? Wah, ya. Apa yang akan terjadi? Saya mau bicara gini, kadang-kala orang tua mendisiplinnya kan keliru. Jadi dampaknya ke anak juga luar biasa. Kelirunya gimana tuh? Kelirunya misalnya kemarin saya ada anak yang konsultasi ya beberapa bulan yang lalu. Ibunya datang mengatakan, saya ini langganan dipanggil oleh wali kelas dan kepala sekolah. Karena anak saya kelas 2 SD itu suka nimpukin temennya. Mukul temennya, banting tempat makannya, banting tempat minum tumblernya. Ya tolong ibu nanti konselingi anak saya. Saya tinggal sebentar Bu, silakan ngobrol sama anak saya. Ya, saya basa-basi dong. Halo, namanya siapa? Hobimu apa? Kamu pinter apa? Oh luar biasa ya. Sampai titik saya bertanya, katanya kamu itu suka mukul temenmu, bener apa enggak? Nggak apa-apa sih, jujur aja Bu Krisna nggak akan marahin, nggak apa. Cuman kok katanya tadi aja katanya kamu barusan mukul temanmu ya, banting tempat minumnya. Jawabannya apa coba? Habisnya langsung gitu. Kalau aku mukul mamaku, hancur aku. Waduh, kok dalam banget saya. Dia ngebu-ngebu. Emang mama kamu pernah mukul kamu? Tadi pagi saja. Aku nih dipukul-pukul. Wow. Karena gara-garanya makan ada nasi yang jatuh, berceceran. Loh aku dipukul mamaku. Kalau aku melawan mukul dia, hancur tante. Makanya aku mukul temanku di sekolah. Itu alasan anak, berarti kan gara-gara dari rumah nih, didisiplin yang keliru, ya nggak boleh berantakan kalau makan. Nah dia makan berantakan. Dipukulin, anak ini tahu kalau membalas mamahnya akan semakin akan semakin dia dipukul, dihajar. Begitu ada masuk sekolah bel, dia lari, ada teman yang nyenggol, kejar, tarik tuh tempat minumnya, dibanting sama dia, dipukul temannya, dan itu tidak terjadi sekali 2 kali. Sehingga tadi langganan. Selesai nih konseling dengan anak, saya panggil ibunya. Bla 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 bla. Kemudian, apa ibu pernah memukul anak ibu? Ya, pura-pura tanya gitu kan. Padahal anaknya udah ngomong ya. Iya. Lah gimana Bu, saya itu juga nggak bisa sabaran ya. Udah pagi-pagi bangun pagi, anaknya bangunnya susah. Saya geret, saya terus mandi, makan juga berantakan, buru-buru saya ngantar sendiri. Ujung-ujungnya apa?
Ketika saya tanya suaminya apakah terlibat dalam mengurus anak, suaminya nggak urusan. Akarnya di sini. Ketemu kan? Ibu ini nggak merasa dicintai suaminya. Ibu ini tidak dipenuhi sepenuhnya apa yang dirindukannya. Anak jadi pelampiasannya. Anak di rumah nggak ada kucing yang bisa ditendang, mungkin adanya temennya. Udah. Anaknya melampiaskan lagi ke temennya. Itu dia. Gitu ya. Itu. Jadi itu gara-gara bapaknya ternyata. Betul, gara-gara bapaknya akarnya tuh. Coba kalau ibu-ibu, ini bapak-bapak yang dengerin ya, yuk sayangi istri Anda, cintai istri Anda. Kemarin kita juga baru Februari Valentinean ya. Iya. Tambah mencintai, karena nanti itu dampaknya juga akan mencintai ke anak-anak. Anak-anak juga akan mencintai ke teman-temannya. Kalau punya adik, dia akan mencintai adiknya. Ini baru kasus pertama loh. Ada kasus yang kedua itu, saya benci ke mama saya. Selalu dia mainnya sama adik saya, nggak pernah dengan saya. Ya adik diajarin, baca-baca buku, ditunjukin gambar-gambar. Saya mengerjakan PR pun tidak. Nggak ditemenin ya? Nggak ditemenin, ya. Saya ingin kapan-kapan membunuh adik saya. Ini juga anak masih SD. Udah memiliki kebencian seperti itu. Ketika saya tanya ke mamahnya, kok waktunya kurang dengan kakaknya, dengan cece-nya ini, katanya dia udah pinter bu, nggak usah dampingi juga nilainya bagus-bagus. Dan ini yang kecil ini butuh main sama saya pulang dari kantor udah sore. Tapi ini juga butuh ibu loh. Betul, dia akan benci ke adiknya, melihat adiknya tuh benar-betul dengan mata sorot mata yang benci. Betul, adiknya nggak salah apa-apa ya? Nggak salah apa-apa, ibunya nih. Kemudian inilah tugas konselor untuk bagaimana disiplin, cinta kasih itu harus seimbang di dalam keluarga. Nah, sekarang menurut ibu nih, kalau misalnya disiplin ini penting, tadi kan ada yang salah ya bu? Ada yang salah disiplin tadi yang contohnya entah dipukul anaknya gitu kan, terus juga lakukan hal-hal yang mungkin lebih kekerasan dan seterusnya. Sebenarnya disiplin yang benar itu menurut ibu seperti apa sih? Caranya. Disiplin itu harus ada, pertama dikomunikasikan dulu. Ya. Maksudnya gimana tuh Bu? Ngomong ke anaknya, anak usia 5 tahun, anak usia 6 tahun, 7 tahun, kamu jaga adik ya, nggak boleh lagi ngerebut mainan adik kamu, misalnya gitu. Ya, kamu udah mainannya ini itu. Nanti kalau sampai mama lihat kamu 3 kali ngerebut mainan adik kamu, membuat dia menangis gitu ya, ya kita baru misalnya mau disiplin, misalnya mau pukul sekalipun misalnya, ini sebenarnya jangan dilakukan karena bagian fisik. Tetapi kalau memang itu dilakukan, coba di pantatnya aja. Sekali dan cepat, karena pantat itu nggak ada tulang dan itu kalau sudah ada aba-aba, anak juga siap gitu ya. Tetapi sebisa mungkin ya jangan permainan fisik. Ya, kalau misalnya anak bisa didisiplin dengan ucapan kita, dengan misalnya nanti kamu kan suka kalau minggu kita jalan-jalan. Kalau kamu nakal nggak jalan-jalan. Mama nggak mau kita jalan-jalan. Jadi sesuai dengan apa yang dia suka. Waduh, nanti aku kalau nakalin adikku atau aku nggak belajar, nggak ngerjain PR, ya dia kan tahu nih di disiplinnya tidak akan diajak jalan-jalan. Misalnya ada ke time zone, ada atau makan kesukaan dia atau berenang. Nggak, kemarin soalnya kamu seperti itu. Tetapi dengan larangan yang tidak serta-merta kemudian disiplin itu dilakukan, tetapi dengan 3 kali dia melanggar. Nggak langsung ya berarti? Nggak langsung. Kalau langsung itu menyebabkan anak merasa ini orang tua nggak adil. Kan nggak pernah ngomong ke saya. Kok kemudian tiba-tiba aku nggak boleh ini, nggak boleh main itu, nggak boleh makan ini. Belum ada aba-abanya gitu ya. Jadi hatinya nggak disiapkan. Iya. Disiplin itu harus diajak ngomong, hati anak disiapkan, kemudian sampai kesepakatan. Ngerti nggak maksud mama? Dengerin dulu, ngerti nggak? Apa yang mau mama? Ngerti. Apa coba diulang? Oke. Ya saya gitu. Dicek coba ulang ya dia. Iya, biar nanam kan itu. Itu yang sebetulnya kita sebagai orang tua tegas, tetapi tidak harus kemudian emosional. Karena disiplin itu bukan mencurahkan emosi kita, tetapi ini untuk kebaikan kamu. Mama harus tegas. Ngerti nggak? Ngerti apa coba? Ulang, boleh ulang? Betul. Nah, ini yang kita mesti paham ya. Kemudian kamu pintar, pasti kamu nggak akan ulangin. Ya, kamu anak yang hebat kan, anaknya Tuhan Yesus gitu ya, anak yang mau bener kan hidupnya. Jadi bukan kamu anak cantik, kamu anak cakep, bukan gitu. Tapi kamu anak yang memang cinta Tuhan, pasti bisa. Karakternya yang kita puji. Oke. Ya, begitu. Bukan cuma sekedar fisiknya ya. Betul. Itu jadi meng-encourage mereka juga ya, bahwa ternyata tuh
saya sebagai anak yang baik, anak Tuhan tuh nggak pantas melakukan kayak gitu. Betul. Gitu, kira-kira ya. Ya, saya harus bertanggung jawab nih. Iya, gitu. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu nih, apakah ada yang bisa dikategorikan sebagai disiplin yang buruk dan disiplin yang lebih wise atau lebih bijak gitu? Nah, apa tuh yang mungkin kita bisa kategorikan tuh, yang mana yang buruk, mana yang sebenarnya atau yang bijak? Disiplin kan tentang penerapan aturan ya, tujuannya untuk kebaikan anak, kebaikan kita semuanya, gitu ya, menjadi pribadi yang lebih baik lah, bertumbuh dalam karakter Tuhan, dalam tanggung jawab, dalam kemandirian, itu kan tujuannya. Jadi kalau yang tidak baik itu pasti yang berkaitan dengan pola asuh otoriter, ya, yang pokoknya ya, tidak pernah mau kita mencoba untuk ngertiin anak, ini anak usia berapa gitu ya. Jadi kemudian hanya sekedar perintah, kemudian kita memaksakan kehendak kita. Kita memaki-maki, menurut kita ini anak kalau nggak dimaki-maki, nggak diajar duluan, kalau nggak saya pukul dengan rotan, dengan gesper saya, ikat pinggang, ini anak nggak bisa dihajar, Bu. Misalnya ada orang yang seperti itu, disiplin yang salah, ya. Menurut dia semakin dia keras, anak akan mengikuti. Padahal anak menyimpan luka, sehingga dia tidak menghormati orang tua, tapi ketakutan kepada orang tua. Ketakutan ini akibatnya nanti kepahitan. Nah, kalau kepahitan kadang-kala nanti ketika besar dia nggak sembuh, dia nggak bisa memaafkan, bisa dia akan melawan orang tuanya, dendam dan membalas. Sekarang kan masih kecil nih, nggak bisa ya, nggak bisa, pasti kalah lah saya, pasti kan gitu. Anak kan juga mikir, gua tunggu nanti ya. Itu disiplin yang salah, yang memaksakan kehendak, yang otoriter. Nah, sorry Bu, sebelum lagi. Kira-kira kalau misalnya tadi Ibu bilang kan, kita harus tahu nih, ini anak usia berapa gitu kan ya. Caranya harus seperti ini, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu atau apa yang menjadi panduannya? Di mana kita bisa belajar, mungkin buat yang mendengar nih, atau mungkin awam gitu ya, di mana kita bisa belajar bahwa anak sekian tuh harusnya begini, anak umur sekian harusnya disiplin begini. Di mana Bu? Mungkin ada satu saran gitu yang Ibu bisa berikan. Ya, ada teorinya memang. Jadi anak-anak itu bisa diajak untuk berkompromi, mendengarkan kita kerjasama mulai 3 tahun bisa. 3 tahun? Ya, itu udah bisa dengerin. Nanti misalnya nih 4 tahun, 5 tahun udah ke sekolah minggu. Dengerin ya, nanti kalau di sana nangis, kalau dulu anak saya 5 tahun gitu ya, nanti sekolah minggu ada kelasnya sendiri, mama di ibadah raya berbeda gerejanya. Pilih kamu nangis tidak ikut sekolah minggu, silakan di rumah dengan Mbak, atau ikut mama tapi nanti tidak nangis. Itu udah tak omong dulu. Kalau ke sekolah minggu nggak boleh merengek-rengek kemudian minta pegangan erat mamahnya tuh duduk di kursi sekolah minggu. Ya. Ini saya sudah bicara. Kalau memang mau nangis mama ikut sekolah minggu, mama nggak mau, mama tak 3 tahun ya Bu? 5 tahun. Artinya kalau 3 tahun bisa misalnya, nanti diem ya, mama kan sedang membawakan firman, tak kasih gambar coret-coret sendiri. Ya nanti sama papa ya, mamanya akan di depan, nggak boleh ikut maju ke depan. Ya itu tuh nanti kalau papanya misalnya, nggak boleh, itu mama baru ngomong, dia akan ingat. Tadi mama tidak mengizinkan saya ikut maju ke mimbar atau ke minta mikrofon gitu ya. Kadang-kadang kita harus ngasih tahu, walaupun ya itu dunia anak-anak, ketika dia pun sesekali maju saya pasti juga, maaf ya Bapak Ibu sebentar ya, bisikin, nggak boleh gini-gini ya. Itu tuh baru bapaknya kembali nyamperin. Itu tuh kan proses ya. Pengaturan mendisiplin itu proses. Tetapi kalau kelihatan anak ini melawan yang kurang ajar, yang sengaja melawan, mempermalukan kita, karena didikan itu sebetulnya dalam firman Tuhan juga di Amsal itu mendatangkan ketentraman, ya, bagi orang tua, akan mendatangkan ketenangan, artinya tidak membawakan nama buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mendisiplin, justru mencemarkan anak kita nanti. Nah itu tuh sesuai usia, bisa dibisik-bisikin, kasih tahu, dengan usia 5 tahun, usia 3 tahun, sampai berkembangnya, itu aturan itu harus ditetapkan. Ya, nanti ke sekolah makan yang ini nggak boleh jajan, misalnya gitu ya, dimaem. Kalau memang nanti minggu depannya, ternyata dia sayur ini nggak suka nih, ya, maunya apa? Tanyain, mama nggak mau pulang sayurnya utuh. Harus habis. Nah, habis.
pilih kamu mau sayur apa tak masakin. Nah, saya gitu. Oh oke, yang penting dia makan sayur. Ya. Tapi dia harus pilih. Betul, makanya kesepakatan. Mendidik yang baik itu seperti itu. Ya. Benar. Aku maunya sawi tapi dipisah misalnya. Ataunya wortel aja tetapi nggak dicampur nasi di tempat tersendiri. Jadi aku nanti makamnya kalau udah dicampur sampingnya nasi kadang ketimpaan aku nggak mau. Oh dia alasannya kayak gitu. Oh berarti saya salah ketika ada tempat makan yang ada tempat lauknya mungkin ada nggak seimbang. Ada kecampur dia nggak mau, jadi ada dipisahkan di tempat sendiri. Jadi dia harus komunikasi ya Bu ya sama anak. Karena memang kadang-kadang kondisinya tuh bisa jadi orang tua tuh nggak mau tahu gitu. Itu dia. Nggak mau tahu, bukan harus habis gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa alasannya dia apa. Aku mau yang berkuah, aku mau nggak tidak berkuah. Ini ribet kalau buka. Aku maunya cuman telur dicampur wortel. Ya udah, ada sayurnya mah. Jadi nggak usah dipisahin. Kadang anak saya juga begitu yang cowok. Udah telur sama buncis aja dicampur-campur orak-arik maksudnya. Ya itu. Ada anak saya yang sempat seperti itu juga waktu kecil. Ya udah, makanya komunikasi itu bagian dari disiplin juga untuk sampai ke anak. Makanya sentuhlah hati anak. Jangan maunya kita. Maumu sendiri apa? Pinginnya kayak apa? Untuk lebih baik coba mama tanya kamu maunya apa. Nah itu dikomunikasikan. Itu namanya kita tidak otoriter, tetapi kita demokratis. Kita memberi tuntutan, nggak mau seenaknya kamu hidup, tetapi juga kita fasilitasi. Kita dukung maunya seperti apa, asal sepanjang itu untuk kebaikan bersama, khususnya kebaikan anak-anak kita. Iya. Dan juga mungkin salah satu bagian dari disiplin yang bijak adalah konsistensi ya Bu ya. Konsistensi. Karena bisa aja tuh antara papa dan mama bisa beda tuh kan. Itu yang saya bilang di awal. Kadang-kadang saya kalau nggak konsisten kalau udah kecapean atau banyak tugas main-main. Jelek ya. Makanya saya jujur tadi bilang saya jujur. Tetapi itu diperbaharui terus-menerus. Betul. Kadang-kadang kita nggak konsisten. Begitu kita ada tamu, nggak apa-apa. Ma mau es mah daripada merengek-rengek, ambil. Padahal itu dia ya. Ini keliru ya. Harus konsisten kita. Jangan dipermainkan anak. Iya. Dan apa yang kita lakukan juga harus sesuai dengan apa yang kita katakan sama mereka. Ya betul. Gitu betul. Ya. Itulah keteladanan. Bisa melihat satu kesinambungan dari proses pendidikan yang kita berikan ya Bu ya. Iya. Ya oke. Nah mungkin sebagai bagian yang terakhir Bu bisa berikan satu closing statement buat pendengar atau penonton yang menyaksikan program ini yang dimana mereka mungkin lagi ada struggle dengan anak-anaknya yang susah untuk disiplin. Kira-kira apa yang bisa menjadi wejangan dari Ibu sebagai seorang konselor? Ya mesti sabar ya Bapak Ibu semua yang mendengarkan program ini. Ketika kita mendisiplin, satu yang kita pahami, disiplin itu butuh waktu, butuh perjuangan dari kita, konsistensi. Jadi kita sendiri betul-betul harus hadir. Yang kedua memang butuh hati yang legowo, yang berlapang dada. Kadang-kala kita mungkin terpancing emosi. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, kita itu makhluk beremosi. Nggak bisa dipungkiri kadang-kala kita terpancing untuk kemudian mau memukul atau kita mau meneriakin, memaki anak kita. Tetapi sadarilah bahwa kita ini teladan ya, role modelnya anak kita. That's right. Kita itu pusat ekspresi dari anak-anak kita. Jadi tetap usahakan sabar. Ya, kasih itu kan sabar, lemah lembut ya, murah hati ya, berbaik hati. Teruslah berbaik hati tetapi jangan teledor yang kemudian mengizinkan segala sesuatu biar anak senang, nggak boleh. Harus tetap tegas ya. Tegas tetapi dengan kasih sayang. Kalau ada marah boleh, tetapi kemudian diselesaikan dengan pelukan. Ya, dengan cinta kasih. Jangan main kekerasan ya, tetapi untuk kebaikan anak kita. Saya pikir ketika Anda menjadi orang tua yang komunikatif ya, dan kemudian terus membangun komunikasi dengan yang menciptakan anak, yaitu Tuhan sendiri, Anda akan bisa menjadi orang tua yang menanamkan disiplin dengan benar. Itu aja. Wow, luar biasa banget. Thank you banget Ibu Krisna buat sharingnya di program podcast ini, dan saya percaya apa yang telah kita bincang-bincangkan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadi mari sama-sama para orang tua kita membangun kedisiplinan bagi anak-anak kita supaya benar-benar bisa melahirkan generasi yang unggul di masa yang akan datang. Saya Jose Claudio pamit undur diri, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe
dan klik like serta share episode ini jika Anda diberkati. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.